Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mawaddah. Saya dari kelas 5D Hukum Kemaritiman yang diampu oleh Bapak Sintong Arion Hutapea SHMA. Dalam video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai pertanyaan dalam kondisi di Bangka Belitung, apakah memungkinkan untuk membentuk Marine Protect Area yang disesuaikan dengan hukum nasional? Nah, baiklah kita masuk ke penjelasan. Pembentukan Marine Protect Area atau MPA di Bangka Belitung itu merupakan langkah strategis dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. MPA dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati laut, mendukung perikanan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum nasional yang mengatur pembentukan MPA dan tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, kita mulai dari kerangka hukum nasionalnya. Nah, undang-undang yang mengatur mengenai MPA ini, pembentukan MPA itu pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, merujuk ke MPA, undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya perikanan dan memberikan dasar hukum untuk melindungi habitat ikan serta ekosistem laut Nah, MPA dapat berfungsi sebagai zona perlindungan bagi spesies ikan yang terancam punah dan habitat penting lainnya. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Peraturan ini mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati termasuk penetapan kawasan konservasi seperti MPA. Nah, ada peraturan daerah. Pemerintah di daerah memiliki otonomi untuk mengatur pengelolaan sumber daya alamnya. Di Bangka Belitung, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah yang mendukung pembentukan EPA, asalkan sesuai dengan hukum nasional. Nah, hal ini memberikan fleksibilitas dalam penetapan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui aturan-aturannya, lalu kita masuk ke proses pembentukan MPA. Yang pertama itu ada penelitian awal. Nah, di mana sebelum pembentukan MPA perlu dilakukan penelitian untuk menilai kondisi ekosistem laut di Bangka Belitung. Penelitian ini mencakup identifikasi spesies yang dilindungi, habitat penting, serta ancaman terhadap ekosistem tersebut. Data ini sangat penting untuk menentukan area mana yang perlu dilindungi dan bagaimana cara pengelolaannya. 2. Konsultasi publik. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam proses pembentukan MPA. Konsultasi dengan nelayan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya akan membantu memastikan bahwa MPA yang dibentuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif ini juga dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keberadaan MPA. 3. Penetapan wilayah. Setelah penetapan dan konsultasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan wilayah yang akan dijadikan MPA. Penetapan ini harus mempertimbangkan aspek ekologis serta sosial ekonomi. Wilayah yang dipilih harus memiliki nilai konservasi tinggi dan penting bagi kehidupan masyarakat lokal. 4. Rencana pengelolaan. Setelah MPA ditetapkan, perlu ada rencana pengelolaan yang jelas untuk memastikan efektivitas perlindungan. Rencana ini mencakup strategi pemantauan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta kegiatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya konservasi laut. Nah, dalam pembentukan MPA ini pastinya ada tantangan, di mana tantangan dalam pembentukan MPA ini yang pertama konflik kepentingan.
Salah satu tantangan utama dalam pembentukan MPA adalah konflik kepentingan antara konservasi dan aktivitas ekonomi seperti perikanan atau pariwisata. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. 2. Sumber daya manusia dan pendanaan. Pengelolaan MPA memerlukan sumber daya manusia yang terlatih serta pendanaan yang memadai. Tanpa dukungan finansial yang cukup, pengelolaan MPA bisa menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk menjalin kemitraan dengan lembaga swasta atau organisasi non pemerintah untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial. 3. Kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi laut sangat penting untuk keberhasilan MPA. Program edukasi harus dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat MPA bagi lingkungan dan kehidupan mereka sendiri. Nah, manfaat pembentukan MPA di Bangka Belitung ini yang pertama, perlindungan keanekaragaman hayati. Dengan adanya MPA, keanekaragaman hayati laut di Bangka Belitung dapat terlindungi dari efektivitas ekstraktif yang merusak seperti penangkapan ikan secara berlebihan dan pencemaran lingkungan. 2. Dukungan terhadap perikanan berkelanjutan. MPA dapat membantu menjaga populasi ikan dengan memberikan zona perlindungan di mana ikan dapat berkembang biak tanpa gangguan dari aktivitas penangkapan ikan komersial. 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang dari pariwisata berbasis ekologi dan perikanan berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan kerangka hukum nasional di Indonesia dan kondisi di Bangka Belitung, pembentukan Marine Protect Area atau MPA sangat memungkinkan dilakukan. Dengan adanya undang-undang yang mendukung, proses penelitian yang baik, serta keterlibatan masyarakat, MPA dapat berfungsi sebagai alat efektif untuk melindungi ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun, tantangan seperti konflik kepentingan, kebutuhan akan sumber daya manusia terlatih, serta kesadaran masyarakat harus diatasi agar tujuan perlindungan dapat tercapai secara maksimal. Dengan langkah-langkah yang tepat dalam penelitian, konsultasi publik, penetapan wilayah, serta pengelolaan yang berkelanjutan, Bangka Belitung dapat menjadi contoh sukses dalam pembentukan Marine Protect Area di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat memastikan bahwa keanekaragaman hayati laut tetap terjaga demi generasi mendatang sambil mendukung kesejahteraan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Nah, itulah penjelasan mengenai apakah memungkinkan di Bangka Belitung ini untuk membentuk MPA tadi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.